Salam, selamat malam. Kami dari keluarga Oswara mau menyampaikan selamat Natal dan Tahun Baru 2021. Dan di tahun ini Natal banyak gereja yang merayakan tidak dengan hingar-bingar, tetapi merayakan masih dengan online karena masih di tengah-tengah kondisi pandemi, tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Nah, teman-teman semuanya, memang pada kenyataannya kelahiran Tuhan Yesus itu jauh dari hingar-bingar, dari perayaan yang megah. Tentunya gereja-gereja dalam merayakan dengan kemegahan itu akan memakan biaya yang banyak. Tapi pada waktu Tuhan Yesus lahir, dia lahir di mana, Ken? Di kandang kambing. Di kandang, bukan di istana, tetapi di sebuah kandang. Dan bayi Yesus diletakkan di mana? Di palungan. Iya. Bukan di kasur yang mewah, yang empuk, tapi di sebuah palungan. Dan gereja saat ini merayakan Natal juga di tengah kesederhanaannya, karena masih banyak yang online, tapi tidak menyurutkan semangat kita. Membiarkan Natal di tahun ini seperti yang terjadi zaman dulu, di tengah-tengah kesederhanaan, namun ada makna yang luar biasa. Sebelum kami mempersembahkan pujian, ada sedikit yang boleh kami bagikan, yaitu di Lukas 1 ayat 26, pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kita berhenti dulu di kata Nazaret. Nazaret ini adalah kota yang kecil, kota yang tidak perhitungkan. Orang Israel dulu menantikan Mesias itu lahir di Yerusalem, dan keselamatan, pembaharuan, janji Tuhan akan digenapi di Yerusalem. Tetapi yang dipilih Tuhan adalah kota Nazaret, kota yang kecil yang tidak diperhitungkan. Itulah sebenarnya pertolongan Tuhan itu kadang-kala datang tidak terduga, tidak seperti yang tidak kita rencanakan. Namun pertolongan Tuhan itu selalu datang tepat pada waktunya. Malaikat itu pergi diutus kepada siapa? Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Dia diutus kepada seorang perawan yang bertunangan dengan Yusuf dari keluarga siapa? Keluarga Daud. Kenapa Daud? Itu berbicara tentang janji Tuhan, bahwa setiap janji Tuhan itu pasti digenapi, tidak lekang oleh waktu, pasti digenapi. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Malaikat datang untuk menyatakan, untuk memberitakan kabar baik kepada Maria, karena dia beroleh kasih karunia. Natal itu berbicara tentang kasih karunia. Kalau kita menyambut Natal, berarti kita telah memperoleh kasih karunia. Namun apa yang dialami oleh Maria dalam cerita ini, ternyata yang dialami Maria ketika dia memperoleh kasih karunia, keadaannya bukan seperti yang kita bayangkan baik-baik saja. Karena dia akan menghadapi, dia masih bertunangan, belum merayakan pernikahan. Kalau dia tahu hamil, bagaimana masyarakat menilainya, bagaimana keluarga menilainya, dan juga ketakutan nanti Yusuf pasti akan menceraikannya. Tetapi malaikat berkata, kasih karunia, memperoleh kasih karunia, dan memberitakan bahwa anak yang akan dikandung dia ada dari Roh Kudus, dan dia harus memberi nama Yesus. Lalu apa yang jadi respon Maria? Maria meresponi,
ayat yang ke-37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, kata Maria. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Singkat cerita, pesan Natal yang boleh kami tangkap dan kami rasakan di tengah keluarga kami adalah bahwa Natal itu adalah sebuah kasih karunia. Walaupun di tengah kesederhanaan, namun kami yakin percaya bahwa ada kasih karunia. Dan kiranya juga kasih karunia itu melingkupi saudara-saudara, teman-teman semuanya yang juga merayakan Natal di tahun ini. Walaupun di tengah kesederhanaan, biarkan hati kita menjadi seperti palungan yang dapat menjadi tempat berbaring bayi Yesus, sehingga di dalam palungan hati kita akan lahir kasih karunia itu yang dapat kita nikmati bersama-sama dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Dan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan dan ucapan buat saudara-saudara semuanya yang merayakan Natal, maka kami akan persembahkan sebuah pujian. Kiranya pujian itu mengingatkan kita betapa hati kita bersyukur kepada Tuhan, betapa hati kita siap menjadi palungan yang menjadi tempat di mana Yesus dibaringkan. Layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyanganmu. Biar hidupku berkenan padamu, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Biar hidupku berkenan padamu, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, bersama paduan suara surgaku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal
hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Selamat Natal dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.